Wulandari. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Santo Belarminus Bekasi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4 di Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang 8A. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Bu. Luar biasa, puji Tuhan. Yuk, sebelum kita berdoa, kita menyanyikan lagu Mars Belarminus ya, yang dipandu oleh Olin. Silahkan, Olin. Ku giat belajar bersiap diri di taman alma materku, tekun memenuhi panggilan Tuhan dan usaha Ibu Pertiwi. Di bawah bina pribadi luhur, berwatak satria, pantang menyerah, lagu iman penuh cinta. Siapa yang bertugas doa? Saya, Bu. Ya, silakan Iren. Teman-teman, mari kita bersatu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di meet ini. Sekarang kami ingin belajar, berkati agar pelajaran yang kami pelajari hari ini bisa kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Santo Albertus Belarminus, doakanlah kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Ya, terima kasih Olin sama Iren telah memimpin menyanyikan lagu Mars dan doa pembukaan. Anak-anak semuanya hari ini bahagia? Coba kalau bahagia mana senyumnya yang paling cantik dan ganteng? Ini Naya belum nyala kameranya nih Naya. Nah, senyum. Ya, kita foto dulu ya. Ya, sebentar. 1, 2, 3. Nah. Bentar, Kevina baru masuk. Ulang. 1, 2, 3. Ya. PAS. Ada nggak sudah menantikan PAS? Gimana Pak Gabriel? Oh, keren ya. Kan habis PAS biasanya libur ya. Nah, ada nggak sih kiat-kiat untuk persiapan PAS? Siapa yang memberikan kiat-kiat tipsnya? Ada tips? Boleh. Baru 18 anak yang belum hadir siapa? Coba silakan kalian isi absen yang ada di Google Classroom ya. Daftar hadirnya diklik. Nah, anak-anak kalau kalian bahagia dan semuanya sehat ya, itu semua karena berkat Tuhan ya, karena kasih-Nya. Jadi kalian harus setuju. Siapa yang setuju? Coba jempolnya kalau setuju, jempolnya ke kamera semua. Ya, oh ada yang nggak setuju si Naya itu. Naya kayaknya nggak setuju ya. Jadi harus benar-benar mempersiapkan diri ya, belajar, nah terus mengerjakan dengan jujur ya. Anak-anak, materi sebelumnya kita telah membahas tentang iklan, slogan, dan poster ya. Nah, untuk hari ini ya, Ibu akan memberikan pranala atau linknya. Sebentar, masuk ke menti.com lagi, biasa aja. Wah, ternyata ada yang negatif juga ya. Perasaannya ada yang negatif juga. Nah, biasa aja, datar ya. Seneng aja sih, nah kenapa harus pakai sih ya? Ada sihnya itu. Ya, lanjut.
Nah, pernahkah Anda menemukan peristiwa penting dalam keseharian Anda? Ceritakan dengan singkat. Nah, peristiwa apa ya yang penting? Oh, tidak, masa tidak ada? Saya bertemu dengan sahabat saya. Nah, bahagia. Loh, kok peristiwa penting bahagia? Peristiwa penting itu kejadian penting ya. Nah, dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, atau mendapat adik baru, bertemu dengan saudara saya dari Australia. Nah, bertemu sahabat. Oh, ini jawabannya kok sama semua ini. Salin tempel. Ada yang peristiwa pentingnya ketemu sama Pak Presiden atau Pak Menteri, Pak pejabat tertinggi. Nah, ada nggak? Naik kelas ke SMP. Nah, ini peristiwa penting nih. Ketemu orang yang bisa diandalkan. Wah, mantap. Ada lagi? Nggak ada, Bu. Ya, dapat uang jajan. Nah, pernah berkumpul bersama keluarga besar. Bertemu dengan sepupu saya. Ya, siapa yang belum jawab? Masih Ibu tunggu 1 menit. Ada yang peristiwa pentingnya, nah mereka ulang tahun bersama keluarga, ketemu uskup, nah atau kardinal di KAJ. Nah, ya anak-anak, pertanyaan ini terkait dengan materi hari ini, yaitu menemukan atau menentukan unsur pada teks berita, ya. Nah, seperti kalian ketahui, teks berita itu teks yang berisi peristiwa atau kejadian penting ya. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti banyak peristiwa penting yang terjadi ya, seperti kecelakaan, pelajaran daring dengan menggunakan model problem based learning ya, kalian dapat menentukan unsur berita yang dibaca dan menguraikan unsur-unsur dengan tepat dan kritis ya anak-anak ya. Jadi manfaatnya apa sih Bu kita belajar tentang teks berita Bu? Manfaatnya supaya kalian ya bisa mengatasi atau mencegah peristiwa yang tidak diinginkan atau mengetahui hal-hal yang terjadi di kehidupan kalian ya. Kalau ada tetangganya mengalami musibah ya, misalnya longsor ya, atau ada yang tiba-tiba meninggal begitu ya, jadi kan langsung sigap, cepat tanggap ya. Nah, ada kejadian penting dalam keseharian kalian, misalnya saudara kalian jatuh kecelakaan, nah itu juga kalian lebih sigap lagi, tahu ya kenapa penyebabnya ya dan sebagainya, itu akan kita bahas lebih. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang tadi unsur-unsur teks berita, lalu menguraikan unsur-unsur berita ya, nanti juga ada diskusi kelompok, lalu presentasi, kemudian evaluasi menggunakan kuisis ya. Nah, jadi ada penilaiannya juga. Baca belum itu bahan-bahannya? Sudah ya? Sudah. Baik, kalau begitu langsung saja kita saksikan video berikut ini. PPKM level 3 saat Nataru ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi setelah menggelar rapat koordinasi bersama dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selama libur Nataru itu seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan atau ketentuan level 3. Tidak ingin hal yang sama terjadi di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui lebih jelas rencana penerapan PPKM level 3 di seluruh wilayah di Indonesia saat libur Natal dan Tahun Baru, kita telah terhubung dengan Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Selamat sore, Pak Alex. Selamat sore, salam sehat.
Salam sehat. Pak Alex, dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pada musim libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah berencana menerapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah di Indonesia. Seperti apa rencana kebijakan ini akan diterapkan? Ya, kebijakan ini dikeluarkan guna mengantisipasi gelombang ketiga lonjakan kasus positif virus corona. Baik, setelah menyaksikan video tersebut, sekarang silakan jawab ya pertanyaan Ibu yang ada di Jamboard ya. Kita diberikan sebentar Jamboardnya, Jamboard ya. Jamboard apalagi. Nah, setelah menyimak video tersebut, unsur apa saja yang terdapat dalam berita? Lalu yang kedua, pertanyaannya, tuliskan adik Simba berdasarkan video tersebut. Nah, ya, apa, mengapa, kapan? Siapa? Bagaimana? Ya, kenapa Sarah? Kita nulis nama kita nggak, Bu? Boleh, tulis nama boleh. Oke, Bu. Ya, tulis nama ya. Nah, ini jawaban siapa nih yang pink nih? Apa? Pemerintah menerapkan PPKM level 3 saat Natal dan Tahun Baru. Ya, apa itu berarti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa? Apa berkaitan kejadiannya? Jadi, Bu. Iya, peristiwa yang terjadi, betul, Olin, kejadiannya. Kalau mengapa? Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Iya, atau alasan ya. Nah, baik, sudah komplit ya. Nah, sudah ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Wah, hebat. 8A memang the best ya. Top. Sekarang sudah siap untuk diskusi. Ibu akan menjelaskan LKPD-nya ya. Nah, LKPD. Oh, ada di jendela. Berarti saya share jendela, membagikan jendela. Nah, sudah terlihat ya, ini ada LKPD-nya. Kalian sudah terbagi menjadi 3 kelompok, yang masing-masing satu kelompok ada 7 orang ya. Nah, ini ada videonya yang harus kalian tonton. Lalu apa yang ditanya? Yang ditanya adalah tentukan unsur-unsur berita berdasarkan teks berita yang disajikan ya. Isi di tabelnya. Atau mau pindah ke aplikasi lain juga boleh ya, untuk dipercantik. Ya, karena rubrik penilaiannya ya, nanti ini ada rubrik penilaiannya yaitu dari ya ketepatan unsurnya, lalu kelengkapan apa nih? Nah, teks berita dari video tersebut. Nah, berikut pengertian berita ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks berita adalah suatu teks yang berisi cerita atau keterangan mengenai peristiwa atau kejadian yang hangat. Pada intinya, teks berita ini adalah teks yang berisi keterangan tentang suatu kejadian yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Lalu unsur-unsurnya biasa dikenal dengan adik Simba yang berisi 5W plus 1H, yaitu apa yang terjadi,
di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang terlihat, mengapa peristiwa itu terjadi, dan yang keenam, bagaimana peristiwa itu terjadi. Kita akan bahas, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya secara singkat. Apa? Unsur ini biasanya mengenai suatu peristiwa yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di tengah masyarakat. Lalu where, yang kedua where, di mana? Unsur ini adalah tempat di mana peristiwa atau kejadian itu terjadi. Berita harus memuat informasi mengenai lokasi kejadian sehingga berita menjadi jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Berarti berkaitan dengan lokasi ya, di mana. Lalu yang ketiga, kapan? Ya, unsur ini mengenai kapan terjadinya peristiwa yang sedang dibahas di dalam berita. Waktu kejadian berita ini penting dijelaskan dalam berita sehingga mudah dimengerti masyarakat. Dari hari, tanggal, bulan, tahun, bahkan sampai ke waktunya ya, pukul berapa. Lalu yang keempat, siapa? Berarti subjek ya yang terlibat atau bersangkutan dalam beritanya ya. Tidak membingungkan atau menimbulkan kesalahpahaman. Yang kelima, mengapa? Mengapa berarti alasan ya atau penyebab bisa terjadinya sebuah peristiwa ya, latar belakang. Dan terakhir bagaimana, yaitu kejadian yang disampaikan secara kronologis atau urutan waktunya hingga pada penyelesaiannya. Ada pertanyaan anak-anak? Cukup? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti masuk ke meet sesuai kelompok masing-masing selama 15 menit, lalu kembali untuk presentasi. Begitu ya? Oke. Halo, kelompok 3. Ya, selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Nah, bagaimana diskusinya? Lancar, tidak ada hambatan ya. Ini mantap, ini pakai Google apa nih? Google Slide ya. Kalau kolaborasi nggak di dalamnya? Kolaborasi. Semuanya aktif ikut diskusi atau ada yang bolos? Oh, Grego sakit apa Grego? Kurang tahu. Coba ditanya ya sebagai teman satu kelas ya, kalian harus perhatian peduli sama temannya ya. Untuk materi ya sudah jelas ya, benar seperti ini, seperti tabel-tabel ini ya. Kalau masih bingung bisa lihat di buku paket atau di bahan ajar yang Ibu berikan ya sebagai sumber atau referensi kalian dalam menjawab pertanyaan LKPD-nya. Kevina, ada pertanyaan nggak Kevina? Kan ini kan kita udah selesai bikin presentasinya, berarti bisa pembagian sama nama kelompoknya aja kan? Iya. Ntar coba share deh. Oke. Oke. Oke, udah kelihatan. Kelihatan. Kalau nge-lag bilang ya. Oke. Oke. Pembagiannya mau gimana nih? Kayak aku bisa pembukaan deh. Oke, berarti tinggal siapa yang share screen sama yang baca-bacain unsur sama beritanya kan? Aku share screen deh. Oke. Jess, kalau kamu misalnya nanti sambil baca beritanya bisa nggak? Bisa, tapi nanti kalau nge-lag kalian bantuin. Oke. Gue baca unsur yang bagaimana ya? Oke. Yang bagaimana ini? Berarti ya. Bacain semua unsur bagaimana ini semuanya gitu ya. Oke. Aku kalau misalkan baca yang di mana, boleh nggak? Bisa. Boleh. Itu yang di mana itu
Aku cuma baca satu slide atau semua slide yang ada unsur di mananya? Iya, di setiap slide itu kamu baca unsur Oke. di mana. Jadi slide 3, 5, sama 8. Oke. Yang lain gimana? Olin sama Hans. Aku unsur siapa ya? Aku mengapa? Oke, berarti gue yang kapan ya? Oke, itu sisa siapa? Satu lagi. Sisa aku yang apa aja. Oh, oke. Berarti semua udah kebagi. Itu Nanti berarti yang baca 3 slide kan ya? Iya. Slide 3, slide 5, sama slide 8. Oh ya, nama grupnya kira-kira apa? Kelompok 7, kelompok 1. Kurang bagus ya. Kita kan Iya, jangan 7 orang gitu kan. Kayaknya kurang bagus deh. Kurang estetik. Iya, betul. Jadi Seven Musketeer. Iya. Boleh. Ada bertujuh. Boleh. Seven Musketeers ya. Oke. Sip. Oke. Musketeers kan? Iya, Iya, Musketeers. Berarti udah ya? Udah. Iya. Oke. Bye-bye. Oke, thank you. Bye-bye. Makasih. Oke. Diskusi, waktunya kita untuk presentasi ya anak-anak ya. Sudah siap? Presentasi? Kelompok 1, 2, 3. Geleng-geleng. Kenapa cerita geleng-geleng? Ya, siapa duluan yang mau tampil? Ya, silakan. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Anggota kelompok kami ada Jeremy, saya, Renat, Dita, Gio, Kevina, dan Grego. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks berita. Unsur berita apa? Kecelakaan maut yang terjadi di Tol Pekanbaru Dumai. Di mana? Di kilometer 63 Tol Pekanbaru Dumai, Kabupaten Bengkalis. Kapan? Kejadian itu terjadi pada hari Kamis 20 Mei 2021. Siapa? Kapolres Bengkalis, AKBP Endra Gunawan. Selamat siang, Ibu Abla dan teman-teman. Kami dari kelompok Seven Musketeers ingin mempresentasikan unsur-unsur teks berita. Selamat menyaksikan. Apa? Kecelakaan maut kembali terjadi di Tol Pekanbaru Dumai. Di mana? Kilometer 63 Pekanbaru Dumai, tepatnya di Kabupaten Bengkalis. Kapan? Hari Kamis, tanggal 20 bulan 5 2021 pagi. Mengapa? Berita tersebut diberitakan agar masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam berkendara. Siapa? Kejadian Halo teman-teman dan kawan-kawan semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKDP teks cerita pada hari ini. Teks berita nomor 12. Unsur berita. Apa? Kejadian yang terjadi di Tol Pekanbaru Dumai yang terjadi adalah kecelakaan maut yang mengakibatkan 2 orang meninggal di Tol Pekanbaru Dumai. Di mana? Peristiwa tersebut terjadi Tol Pekanbaru di kilometer 63 di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kapan? Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis 20 bulan 5 2021 pagi. Siapa? Orang yang menuju TKP yaitu AKBP Hendra Gunawan. Mengapa? Peristiwa tersebut karena kecelakaan di Tol Pekanbaru Dumai. Bagaimana? Kondisi orang yang kecelakaan akibatnya 2 orang meninggal dan 1 orang kritis.
Berdasarkan video yang telah disaksikan, tuliskan berita dari video tersebut ke dalam kolom yang telah disediakan berikut. Pada Rabu 21 April 2021 saat dini hari, KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam pada kedalaman 850 meter di perairan utara Bali. Tim pencarian dan penyelamatan dari Indonesia dan internasional sudah mencari 53 awak kapal tersebut selama berhari-hari, namun pada kedalaman 830 meter ditemukan komponen awal yang sudah pecah. Kapal tersebut awalnya hendak melakukan latihan penembakan senjata. Pada setengah 3 waktu Indonesia Tengah, diberitakan isyarat terbit, lalu kru kapal selam meminta izin menyelam pada kedalaman 13 meter pada jam 3 waktu Indonesia Tengah. Namun sejak 3.45 waktu Indonesia Tengah, KRI Nanggala sama sekali tidak. Nah, mantap ya kelompok 1, kelompoknya Iren mantap sekali presentasinya. Silakan yang mau bertanya. Oh, Giovanni. Boleh, Giovanni. Ya, Bu. Paling untuk materi sebenarnya udah tidak ada yang ditanyakan ya, Bu. Tapi saya cuma mau bertanya, sumber berita tersebut tuh dari mana? Kalau bisa sih dicantumkan juga, supaya kalau orang yang baca berita tersebut jadi semakin lebih yakin dan percaya akan keaslian berita tersebut. Itu yang pertanyaan dari saya. Terima kasih. Silakan dijawab. Oh, baik, boleh saya jawab. Tadi sumber berita itu mungkin kami screenshot tadi, kami ambil dari YouTube dan kami taruh di slide kami. Tapi kami ambil dari riau.com. Ya, terima kasih Iren dan kawan-kawan. Boleh berhenti membagikan layarnya. Ya, dari hasil diskusi dan presentasi tadi ya, kelompok terbaik didapatkan oleh kelompok 1. Yeay, selamat tepuk tangan. Dari jawabannya juga tepat ya. Sip, mantap. Yang lain jangan patah semangat loh ya. Yang lain juga bagus dan benar ya, tidak ada yang salah. Apa hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Ya, silakan Dava. Baik Bu, simpulan pada pelajaran hari ini dapat disimpulkan yaitu teks berita adalah teks yang berisi keterangan tentang suatu kejadian yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Lalu unsur-unsur berita yaitu 5W plus 1H atau biasa dikenal dengan adik Simba. What sama dengan apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Lalu juga tadi ada langkah-langkah menulis berita yang didengar, yaitu yang pertama, dengarkan berita dengan seksama. Yang kedua, tuliskan teks berita yang telah didengarkan. Ketiga, tentukan unsur-unsur berita dari teks yang telah ditulis. Ya, tepat sekali ya apa yang disampaikan Dava ya. Jadi hari ini kita belajar tentang menentukan unsur berita dan menguraikan unsur-unsurnya. Ya, terima kasih Dava. Kalau begitu sekarang kita mau evaluasi menggunakan kuisis ya. Nah, sebentar Ibu udah siapkan. Kita evaluasi menggunakan aplikasi kuisis ya. Nah, ini penilaiannya. Masih semangat ya? Itu kok Kevina lemas sekali, itu lesu dia lunglai. Kevina masih 15 menit Kevina. Ya, nanti nilainya langsung masuk di Google Classroom ya, anak-anak. Ibu membagikan yang ujian tes. Waktu menjawabnya hanya sekali. Ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Belum dibagikan ya. Sudah ada pranalanya di
Udah masuk tuh. Ibu, boleh dikirimin lagi nggak, Bu? Kuisisnya. Boleh. Boleh dong, boleh. Nah. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu, kita mulai ya. Kita lihat siapa yang nilai tertinggi. Nah, ya, nilai tertinggi adalah Maria Oktariana. Ya, peringkat 1 ya, Maria Oktariana ya. Nah, peringkat 2 ada Iren, 3 Olin, 4 Ayu, 5 Gio, dan seterusnya. Yang lain yang masih banyak salah ya, nggak apa-apa, jangan bersedih hati ya. Oh, ini mana nih kalau nggak terlihat? Kita lihat. Oh, ini ya. Jadi Ana ini salah 4. Nah, tapi peringkat 1 ya. Selamat Ana, tepuk tangan dulu buat Ana, tepuk tangan ya. Anak-anak, pelajaran hari ini ada kendala apa? Siapa yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Silakan disampaikan. Ya, Ana. Menurut saya pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan. Materi dan presentasinya juga jelas dan mudah dipahami. Kendala di kita mungkin hanya jaringan, jadi kayak waktu diskusi kurang maksimal gitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ana ya, semoga kendala yang kita alami hari ini ya tidak terjadi lagi pada pertemuan berikutnya. Semuanya senang? Mana suaranya? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu. Ya. Jadi materi selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan membahas ya tentang menulis berita yang baik ya dan menyimpulkan berita. Nah, menyimpulkan dan menulis berita. Ya. Sekarang doa penutup ya anak-anak ya. Siapa yang bertugas doa penutup? Saya, Bu. Ya, Angelo, silahkan. Oke. Teman-teman semuanya, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, puji syukur dan terima kasih karena pada hari ini Kau telah memimpin kami, menyertai kami hingga pada pelajaran Bu Ambar pada hari ini. Ya Tuhan, kami telah selesai melakukan pelajaran Bu Ambar ini bahasa Indonesia. Berkati kami dan aktivitas kami selanjutnya supaya aktivitas kami nanti selanjutnya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan pimpinan-Mu hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Santo Robertus Berminus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Gabriel Angelo. Ya, anak-anak, pertemuan hari ini sudah selesai. Terima kasih. Selamat istirahat. Tetap semangat ya. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih.